Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema yang ingin kita bahas yakni tentang hal-hal yang merusak murai batu ya, yang paling cepat merusak murai batu seperti apa. Nanti kita coba untuk rinci, kita coba untuk jabarkan untuk info untuk teman-teman semuanya ya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, teman-teman, tema kali ini ingin kita bahas yakni hal-hal yang paling menyebabkan murai batu kita rusak. Sebenarnya untuk murai batu ya, hal apa saja sih yang paling merusak murai batu itu tidak jauh-jauh itu dari diri kita sendiri, teman-teman. Ketika kita tidak memiliki rasa atau jiwa ya, ikatan batin dengan murai batu dalam artian chemistry, maka kita akan susah sekali untuk merawat murai batu itu sendiri. Apapun yang kita lakukan akan selalu salah ketika kita tidak memiliki ikatan batin. Lain cerita ketika kita sudah menjalin ikatan batin, sudah mengerti karakternya, memegang murai batunya itu seperti apa, sudah paham betul, maka kita tidak akan terjebak di ego dan ambisi. Ini ada kaitannya ya dengan murai batu, hal-hal yang paling dominan merusak murai batu kita. Ketika ego dan ambisi kita tidak tertolong atau tidak tertahan sampai kita lupa bahwa kita itu memelihara hewan yang mana dia butuh istirahat, butuh pengondisian, ada pemasteran, ada recovery factor juga ya, agar bisa mengintimidasi atau memiliki jiwa teritorial ya, atau penguasa wilayah. Murai batu kan murai termasuk burung yang memiliki factor tinggi ya, burung-burung factor. Nah, ini bisa menjadi acuan kita ya teman-teman untuk selalu memahami bahwa murai batu tadi seharusnya kita kondisikan di titik terbaiknya ya, jangan dilombakan sebelum jadwalnya lomba yang sebagaimana mestinya. Sering sekali kita melihat murai batu yang sebenarnya mohon maaf belum dalam keadaan terbaiknya, belum on fire, masih dari kita lihat kelihatan, maka murai batu masih tahap pengondisian tapi sudah kita paksa untuk lomba. Mungkin kalau kita hoki itu akan masuk nominasi, tapi kan apa iya kita harus mengandalkan hoki? Kita juga perlu dong memainkan strategi. Nah, inilah yang perlu dikupas juga. Murai batu sebaiknya jangan dilombakan terlalu dekat, cukup sebulan sekali. Ya, hal yang paling merusak ya tadi over lomba atau OL. Yang kedua, kita itu tentang ego juga sebenarnya. Ya, burung murai batunya itu sering di-track. Nah, untuk murai batu yang sering di-track ini kalau dilombakan pasti akan bermasalah karena habit saat di-track nanti bisa saja dibawa ke tempat lomba atau ke tempat kontes tadi. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya ya kalau murai batu teman-teman murai khusus untuk kontes, maka jangan sesekali mengetrek burung murai batunya. Terus dari pemberian EF ya. Pemberian EF yang tidak beraturan ini juga bisa berdampak kurang bagus. Contohnya ketika kita mudik lebaran, burung murai batu kita kasih makan sebanyaknya. Harapan kita, niatan kita bagus agar apa? Murai batunya hidup ya, dia makanannya cukup. Tapi teman-teman lupa bahwa yang kita lakukan tidak sewajarnya itu akan berdampak buruk pada burung murai batu kita. Biasanya mayoritas itu tangannya ya murai batu yang digeber tadi, maka kita biasanya gatal teman-teman, pengennya lomba-lomba terus, apalagi kalau sering prestasi dan juara, itu pengennya setiap hari itu lomba. Memang kalau udah demikian maka murai batu tadi dampaknya buruk. Kadang ada yang cabutin bulu atau bisa dibilang cabut bulu,
terus burungnya nakal ya, nampar kanan, nampar kiri, nggak karuan sudah sedemikian rupa tapi masih bermasalah. Hal-hal kecil inilah yang mengakibatkan murai batu tadi menjadi rusak ya. Kalau over lomba juga nggak bagus, terus di trek di rumah nggak bagus, dipancing-pancing apalagi kalau kita mancing-mancing menggunakan MP3. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya, nanti burungnya di rumah seharusnya istirahat malah tidak istirahat dan malah bengok-bengok atau bongkar-bongkar materi. Hal kecil inilah yang seharusnya teman-teman hindari. Kalaupun teman-teman pengen ngetrek, mungkin teman-teman juga harus melihat jam atau dimenitin atau di timer agar tidak lebih dari 8 atau 10 menit. Karena 8-10 menit itulah waktu durasi saat kita melombakan murai batu. Meskipun saya tidak menyarankan untuk murai batu teman-teman itu di apa sih namanya, digeber terus-menerus ya, yang nanti malah akan merusak burungnya. Terus untuk pemberian EF juga sebaiknya konsisten ya, seperti bagaimana biasanya, jangan sampai kayak waktu mudik, maka makan dikasih sebanyak-banyaknya, lantas dibiarkan tinggal pulang, maka balik mungkin bulunya sudah pada ambrol, karena tadi ya perawatan yang tidak konsisten ya, jomplang tadi biasanya cuma dikasih 3-3, hari itu dikuasai langsung sebanyak-banyaknya atau sepuas-puasnya burung murai batu kita makan, maka ini akan berdampak buruk. Jadi jangan melakukan hal-hal yang demikian. Nah, murai batu untuk pemasteran. Nah, teman-teman, untuk memasteri murai batu sebaiknya untuk volume tidak usah terlalu tinggi, itu ketika kita menggunakan box MP3. Lain cerita ketika kita menggunakan burung hidup ya, burung hidup masteran, mungkin teman-teman bisa menyiapkannya. Ya nggak usah banyak-banyak, 1-2 saja. Kalaupun dibongkar saat lomba juga juara kalau dikeluarkan. Yang sering banget kita lihat kan murai batunya itu kurang dalam isian teman-teman, kerjanya kurang maksimal, kurang isian. Nah, ini diharapkan ke depan ya, jadi masteran juga penuh ya, faktornya juga bagus, karena tadi 1 bulan full ya, 1 bulan full murai batu itu dikondisikan, dimasterin, meningkatkan faktor agar memiliki jiwa tarung atau teritorial tadi, yang bisa membuat murai batu itu semakin percaya diri. Dengan ikatan batin kita juga kita bisa memahami bahwa murai batu kita harusnya on fire, kita berangkatkan. Kalau lagi kondisi jangan pernah dibawa atau dilombakan, karena sangat berbahaya sekali ketika kita melombakan murai batu yang belum siap, nanti malah akan jadi masalah domino ya di kemudian hari nanti. Masalah panjang maksudnya ya, bukan yang lain-lain. Kiranya cukup ya teman-teman tentang apa tadi, murai batu yang dominan paling merusak murai batu ya, dari diri kita sendiri. Terima kasih ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.